Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Suhaila Fikri Al-Habsyi dengan NIM 2042400062, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Anda Saida MPD. Mari simak videonya. Pertama yaitu apa itu belajar dan apa ciri-ciri belajar. Belajar adalah proses seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kebiasaan baru melalui pengalaman, latihan, atau pembelajaran. Dengan kata lain, belajar membuat seseorang menjadi tahu atau bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya ia tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak bisa menjadi bisa. Contohnya seperti jika sebelumnya seseorang tidak bisa membaca huruf hijaiyah, lalu setelah belajar ia bisa membacanya. Itu tandanya telah terjadi proses pembelajaran. Adapun ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, terjadi perubahan. Setelah belajar, seseorang akan mengalami perubahan. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua yaitu perubahan bersifat menetap. Hasil belajar tidak hanya sesaat, tetapi bertahan lama. Misalnya setelah belajar berhitung, seseorang tetap bisa menghitung meskipun sudah beberapa hari yang lalu ia belajar. Yang ketiga yaitu perubahan terjadi karena usaha sendiri. Belajar bukan karena kebetulan, tapi karena ada usaha. Misalnya seseorang belajar membaca karena ia berlatih setiap hari, bukan karena tiba-tiba bisa. Yang keempat yaitu dilakukan secara sadar. Belajar dilakukan dengan kesadaran, bukan karena dipaksa atau terjadi begitu saja. Yang kelima yaitu mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Hasil belajar bisa membuat seseorang lebih bijak, lebih terampil, atau lebih baik dari bertindak. Jadi, belajar adalah proses aktif dan sadar untuk menjadi lebih baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi belajar dan berikan contohnya. Jadi belajar seseorang bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Secara umum faktor-faktor itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor dari dalam diri atau internal, yaitu hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses belajarnya. Adapun contoh dari faktor internal ini yaitu yang pertama motivasi atau semangat untuk belajar. Contohnya seseorang yang ingin jadi guru biasanya lebih rajin belajar karena ia mempunyai tujuan. Yang kedua, kesehatan. Kondisi tubuh yang fit membuat belajar menjadi lebih semangat. Contohnya anak yang sedang sakit biasanya sulit berkonsentrasi saat belajar. Yang ketiga yaitu minat dan bakat. Jika seseorang suka pada pelajaran tertentu, biasanya ia lebih mudah untuk memahaminya. Contohnya, siswa yang suka menggambar akan lebih cepat belajar seni rupa. Begitupun sebaliknya. Yang keempat yaitu kemampuan berpikir atau kecerdasan. Jadi setiap orang ini mempunyai kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang cepat memahami pelajaran matematika, ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk memahami pelajaran matematika tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor dari luar diri atau bisa disebut dengan eksternal. Jadi faktor ini adalah hal-hal dari lingkungan sekitar yang ikut mempengaruhi proses belajar. Adapun contohnya yang pertama dari lingkungan keluarga. Suasana rumah itu sangat mempengaruhi. Contohnya anak yang sering diajak belajar oleh orang tuanya biasanya lebih cepat memahami pelajaran. Yang kedua, lingkungan sekolah. Guru, teman, dan suasana kelas pun ikut mempengaruhi kenyamanan belajar. Contohnya guru yang sabar dan menyenangkan bisa membuat siswa lebih semangat lagi untuk belajar. Yang ketiga yaitu alat dan fasilitas belajar.
seperti buku, meja belajar, internet, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Contohnya, siswa yang mempunyai buku pelajaran lengkap lebih mudah belajar daripada yang tidak mempunyai buku lengkap. Yang keempat yaitu waktu dan tempat belajar. Belajar butuh tempat yang tenang dan waktu yang cukup. Contohnya, belajar di tempat ramai atau sambil main HP itu membuat susah fokus untuk belajar. Jadi, agar belajar berhasil, seseorang harus menjaga kondisi dirinya sendiri dan juga memanfaatkan lingkungan yang mendukung seperti keluarga, guru, dan alat bantu belajar lainnya. Yang ketiga yaitu mengapa motivasi diperlukan dalam belajar dan apa upaya guru dalam meningkatkan motivasi tersebut. Jadi motivasi adalah dorongan atau semangat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam belajar, motivasi sangat penting karena yang pertama dapat membuat siswa mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tanpa motivasi, siswa mudah bosan, malas, atau tidak tertarik untuk belajar. Yang kedua yaitu dapat membantu siswa menghadapi kesulitan belajar. Siswa yang termotivasi akan terus berusaha walaupun pelajaran itu sulit. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan hasil belajar. Jadi siswa yang semangat belajar biasanya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mereka fokus dan rajin dalam belajar. Yang keempat yaitu dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Motivasi membuat siswa yakin bahwa mereka bisa belajar dan berhasil. Contohnya seperti seorang siswa yang ingin menjadi dokter akan lebih semangat belajar pembelajaran IPA dan rajin masuk sekolah karena ia mempunyai tujuan yang jelas. Adapun upaya guru dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik yaitu yang pertama dengan memberikan pujian dan penghargaan seperti memberi pujian saat siswa menjawab jawaban dengan benar atau memberi bintang atau poin sebagai penghargaannya. Yang kedua yaitu membuat pelajaran menarik dan menyenangkan seperti menggunakan media belajar seperti gambar, video, atau permainan ataupun cerita. Yang ketiga yaitu dengan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Seperti saat mengajar matematika, guru menjelaskan kegunaan berhitung dalam belanja atau berdagang. Yang keempat yaitu memberi tantangan yang sesuai pada kemampuan siswa. Seperti guru memberi soal yang tidak terlalu sulit agar siswa tersebut tidak mudah menyerah, tapi juga tidak terlalu mudah agar tetap menantang siswa tersebut untuk lebih semangat lagi belajar. Yang kelima, mendekati siswa secara pribadi. Seperti guru yang peduli dan ramah membuat siswa merasa nyaman sehingga lebih termotivasi lagi untuk belajar. Yang keenam yaitu memberi semangat dan nasihat positif kepada siswa seperti dengan mengatakan kamu pasti bisa, asal kamu mau mencoba kamu pasti bisa. Jadi kata-kata tersebut tuh dapat membuat siswa lebih percaya diri. Jadi motivasi itu seperti acuan untuk belajar. Peran guru sangat penting untuk membangkitkan semangat belajar siswa melalui perhatian, cara mengajar yang menyenangkan, dan dukungan yang positif. Yang keempat yaitu apa itu teori belajar dan bagaimana penerapannya. Jadi teori belajar ini adalah pandangan atau pendapat dari para ahli tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seseorang. Teori ini membantu guru memahami cara terbaik dalam belajar dan dapat membantu siswa dalam belajar. Adapun macam-macam teori belajar dan penerapannya yaitu yang pertama teori behavioristik. Jadi teori ini adalah perubahan perilaku karena kebiasaan dan latihan. Orang belajar melalui rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Jika tanggapan benar, maka bisa diberi reward. Maka perilaku itu akan terus dilakukan. Adapun penerapannya, yang pertama, guru memberi latihan soal secara berulang-ulang. Yang kedua, memberi pujian atau hadiah saat siswa menjawab jawaban dengan benar. Yang ketiga, membiasakan siswa mengikuti aturan dengan disiplin. Adapun contohnya, siswa yang selalu diberi bintang setiap selesai membaca dengan benar, lama-kelamaan siswa tersebut akan menjadi rajin membaca.
Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini adalah proses memahami informasi dan mengolah pikiran. Fokusnya bukan hanya pada perilaku, tapi juga bagaimana siswa memikirkan dan memahami sesuatu. Adapun penerapannya yaitu yang pertama, guru mengajak siswa untuk berpikir dan memahami konsep. Yang kedua, menggunakan gambar atau peta konsep atau alat peraga untuk menjelaskan pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu guru memberikan soal yang mendorong siswa agar berpikir secara logis. Contohnya seperti saat belajar pecahan, guru menggunakan kue yang dibagi-bagi agar siswa lebih mudah untuk memahami pecahan tersebut. Adapun teori yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Teori ini terjadi jika siswa membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tapi pemandu yang membantu siswa untuk menemukan sendiri jawabannya. Adapun penerapannya yaitu dengan siswa diberi tugas kelompok atau siswa diberi tugas kelompok untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu belajar dilakukan dengan diskusi, tanya jawab, atau eksperimen. Yang ketiga, siswa aktif bertanya, mencari informasi, dan menyimpulkan tugas tersebut. Contohnya, guru memberikan kasus nyata, lalu siswa berdiskusi untuk menemukan solusinya. Yang keempat yaitu teori humanistik. Jadi teori ini tuh belajar yang harus memperhatikan perasaan, motivasi, dan kebutuhan siswa. Tujuan utama belajar adalah agar siswa menjadi pribadi yang baik, mandiri, dan berkembang secara utuh. Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, guru menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menghargai perbedaan siswa, menghargai pendapat siswa. Yang kedua yaitu mengutamakan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk mengembangkan potensi diri dan percaya diri. Contohnya seperti guru mengajak siswa berbagi pengalaman pribadi agar belajar lebih terasa bermakna. Seperti itu. Jadi setiap teori belajar punya kelebihannya masing-masing dan guru bisa menggabungkannya sesuai kebutuhan siswa. Yang penting, proses belajar harus aktif, menyenangkan, dan membuat siswa berkembang baik secara pengetahuan maupun sikap. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang kelima, menurut Anda apa itu kepribadian dan apa upaya dalam meningkatkan kepribadian? Jadi, kepribadian adalah cara seseorang berpikir, bersikap, dan berperilaku yang membuatnya berbeda dari orang lain. Kepribadian mencerminkan diri seseorang secara menyeluruh, termasuk cara berbicara, bergaul, mengambil keputusan, dan menghadapi masalah. Contohnya seperti ada orang yang ramah dan suka menolong. Ada juga orang yang pendiam tapi bijaksana. Semua itu termasuk bagian dari kepribadian. Adapun pendapat saya tentang kepribadian yaitu kepribadian itu penting karena menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kepribadian yang baik akan memudahkan seseorang dalam belajar, bekerja, bersosialisasi, dan menghadapi hidup. Kepribadian bukan hanya bawaan dari luar, tapi bisa dibentuk dan dikembangkan melalui pengalaman, pendidikan, dan lingkungan. Adapun upaya untuk mengembangkan kepribadian yaitu yang pertama dengan mengenal diri sendiri. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Contohnya, jika tahu kita pemalu, kita bisa berlatih berani berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu belajar dari pengalaman. Kepribadian berkembang lewat pengalaman hidup, baik itu pengalaman baik maupun buruk. Contohnya seperti dari kegagalan, kita bisa belajar jadi lebih sabar dan kuat gitu. Yang ketiga yaitu bergaul dengan orang yang positif. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi kepribadian. Contohnya
berteman dengan orang yang jujur dan sopan, maka akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik juga. Yang keempat yaitu menjaga sikap dan etika. Jadi membiasakan diri bersikap sopan, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Yang kelima yaitu terus belajar dan memperbaiki diri. Jadi kepribadian akan berkembang jika kita mau belajar hal baru dan terbuka terhadap masukan, terhadap masukan orang tentang diri kita. Jadi kepribadian ini adalah cerminan diri kita. Meskipun ada yang terbentuk dari lahir, kita tetap bisa mengubah dan mengembangkan kepribadian ke arah yang lebih baik. Melalui niat, usaha, dan lingkungan yang mendukung, maka kepribadian itu bisa ditingkatkan. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai belajar. Apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang tidak dimengerti oleh teman-teman, saya mohon maaf. Semoga dengan adanya video penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita, terutama bagi saya. Semoga dapat bermanfaat juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.